Ubah hidupmu hari ini. Jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah mulai sekarang tanpa harus menunda. Saat baru ingin memulai meraih cita-cita atau kesuksesan, pasti kamu pernah berpikir tentang harus melakukan apa untuk menuju sukses yang kita butuhkan itu. Percaya atau tidak, sukses itu tidak membutuhkan dasar khusus, tapi kamu harus melakukannya sekarang dan berhenti untuk menunda. Apapun yang ingin kamu lakukan, kerjakan itu mulai dari sekarang. Soalnya, ketika kamu terus-menerus menunda, kapan lagi kamu akan memiliki waktu untuk bekerja, mewujudkan impian yang selama ini kamu inginkan? Tetap ikuti cerita perjalanan saya. Welcome to my YouTube channel, A Full Adventure. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena hampir 1 bulan ini saya tidak pernah mengupload video lagi. 1 bulan ini saya tidak mengupload video karena organisasi kepramukaan yang ada di sekolah saya sedang mengadakan galang dana yang akan dikirim untuk saudara-saudara kita yang terkena banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Dan baru kali ini saya sempat membuat konten lagi untuk channel saya. Oke, baik. Di video sebuah perjalanan kali ini saya ditemani oleh 3 orang teman saya, di mana kali ini kami akan ngecamp di Pantai Mandalaria, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Di mana pantai ini sebenarnya sudah saya buat konten lagi di video pertama saya. Jadi yang ingin mampir bisa scroll ke bawah untuk tonton videonya. Kali ini insya Allah kami akan ngecamp di sana malam ini, di mana malam ini adalah malam 17-an yang rencananya kami akan mengibarkan bendera di sana nantinya. Kali ini saya dan teman-teman mulai perjalanan di rumah saya. Kami berangkat pukul 5 sore. Padahal rencananya kami akan berangkat camp lebih cepat agar bisa mendapatkan tempat yang lebih bagus untuk rombongan kami. Tapi terlalu banyak kerjaan yang terlebih dahulu dan lebih penting yang harus diselesaikan sebelum kami berangkat camp. Terpaksa kami harus berangkat pukul 5 sore. Di sini saya sudah bisa ramal bahwa kita akan sampai pada malam nanti. Kami pun terus melanjutkan perjalanan dengan cepat tapi berhati-hati agar apa yang tidak diinginkan juga tidak terjadi. Karena niat kami kali ini baik, bukan ingin bermacam-macam, tapi hanya ingin menenangkan diri dan menikmati malam di luar rumah sekalian merayakan 17-an. Karena tahun ini 17-an sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalah daya, karena COVID masih sedang melanda negeriku. Tahun yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Setelah setengah jam kami bermotor, malam pun menyapa kami dan gelap mengakhirkan menggantikan siang yang sudah terlewatkan. Kami pun melaju sedikit lebih cepat agar kami cepat sampai ke lokasi dan bisa beristirahat sebentar sebelum kami menikmati malam.
Dan sebelum kami sampai ke perapatan terakhir, sebelum sampai di lokasi, kami baru ingat bahwa kami belum pernah mampir dan membeli bahan makanan untuk kami makan nantinya. Setelah mengingat itu, kami melihat penjual yang ada di depan kami, dan serentak kami pun mampir untuk membeli bahan makanan yang akan kami makan nanti ketika kami sudah sampai di lokasi Pantai Mandalaria, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Dan setelah kami membeli semuanya, kami pun melanjutkan perjalanan. Karena teman kami yang dua tanpa saya sadari ternyata sudah berada di pantainya. Tanpa berpikir lama, saya pun segera melanjutkan perjalanan agar cepat-cepat sampai ke mereka. Tidak lama bermotor, akhirnya kami pun sampai di Pantai Mandalaria, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Dan kami juga sudah menemukan teman kami yang tadinya menunggu kami. Tanpa berlama-lama bercerita, kami pun segera mencari lokasi aman dan nyaman untuk kami mendirikan tenda dan juga camp malam ini. Dan tidak lama mencari, akhirnya kami pun mendapat tempat yang bagi kami ini sudah pas untuk membangun tenda. Kami pun dengan segera membongkar keril, mengeluarkan tenda dan barang-barang yang lain. Kemudian kami pun dengan sigap membangun tenda. Dan kata teman saya agar bisa cepat-cepat makan dan istirahat. Dasar anak kebangan. Setelah semua tenda terbangun, sebagian dari kami pergi mencari kayu bakar, dan sebagian dari kami tinggal di tenda untuk menjaganya. Tak lama kemudian semuanya pun datang dan langsung membakar kayu bakar yang mereka dapatkan, karena kata mereka terlalu gelap jika tidak ada api yang menyinari lokasi tenda kami. Sembari menatap api yang menyala, kami pun memasak makanan, juga sekalian kami makan malam. Karena teman-teman saya katanya dari tadi sudah sangat lapar. Sembari kami makan, handphone dari salah satu teman kami berdering. Dan yang menelpon adalah teman sekampung. Teman saya sekalian senior saya juga yang katanya ingin datang ngecamp malam ini. Dan tanpa berpikir lama, kami pun menerima tawaran mereka untuk ngecamp dengan kami di lokasi ini. Kami pun terus makan sembari menunggu kedatangan mereka yang katanya ya masih lumayan jauh dari Pantai Mandalaria ini. Karena kami sudah lama selesai makan malam dan teman-teman yang kami tunggu belum juga datang, saya pun berinisiatif untuk membuat kopi. Dan teman-teman juga berinisiatif untuk mengumpulkan kayu bakar di pinggir pantai agar kami punya kegiatan dan bisa menikmati camp pada malam ini di pinggir Pantai Mandalaria, ditemani oleh api yang berkobar dan juga hangatnya kopi.
Kami juga ditemani oleh tetangga tenda kami yang bisa dibilang sangat ramah. Mereka menghampiri kami, membantu kami mengumpulkan kayu bakar, dan ingin bergabung bersama kami menikmati malam dengan api yang berkobar dan juga menikmati hangatnya kopi. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa terkadang hal sederhana yang kita lakukan bisa saja sangat istimewa bagi orang lain, dan orang lain itu bahagia atas apa yang kita lakukan dan ingin melakukannya bersama dengan garis bawah ingin mencari sensasi di alam luar dan juga mencari teman, bahkan juga sahabat. Setelah lama menunggu teman yang dari tadi kami tunggu, akhirnya mereka pun datang. Kami pun langsung serentak bergabung menyanyi bersama di bawah indahnya bintang-bintang yang menyinari pantai ini. Setelah pas pukul 1 malam, satu persatu di antara kami pun tertidur. Termasuk saya yang tidak bisa begadang pun ikut tertidur dan berharap bisa bertemu dengan sunrise besok pagi. Selamat malam teman-temanku. Pagi pun menyapa kami, dan waktu mata saya terbuka, serasa masih seperti di dalam mimpi, di mana apa yang saya harapkan malam tadi terjadi. Sunrise pun menyapa kami dengan keindahannya, dan dengan cepat saya iseng membangunkan teman yang masih lelap tertidur di dalam mimpi mereka. Saya membangunkan mereka untuk melihat sunrise sekalian berfoto bagi yang ingin berfoto. Semua teman-teman pun terbangun dan masing-masing sibuk berfoto, dan juga ada yang membuat video untuk history WhatsApp mereka. Setelah mungkin kami sudah sangat lama berfoto dan menikmati sunrise sedikit demi sedikit, cahaya sunrise pun menghilang dan matahari pun beranjak naik sebagaimana tugasnya untuk menyinari bumi di pagi hari hingga sore hari nanti. Saya dan teman-teman pun berinisiatif untuk mengibarkan sangsaka bendera merah putih sebagai tanda bahwa ini sudah 17 Agustus 2020, di mana sekarang negeri Indonesia sedang merayakan ulang tahunnya yang mungkin sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tidak ada lomba atau apalah yang biasanya bisa dibuat untuk menyambut ulang tahunnya, dikarenakan COVID-19 masih terlalu sibuk untuk mengelilingi negara Indonesiaku. Semoga cepat sembuh Indonesiaku. Debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan. Sembari menikmati hari, sembari meratapi kesedihan Indonesia ini, mari teman-temanku, kita merenungkan sedikit apa yang saya katakan. Indonesia genap berusia 75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 ini. Kalau diibaratkan seorang manusia, usia Indonesia sudah cukup mapan. Banyak hal yang telah dirasakan, banyak pengalaman yang telah dilalui, dan banyak suka duka telah menyertai perjalanan panjang Indonesia sejak kemerdekaan, yakni 17 Agustus 1945. Berbagai gangguan, rintangan, dan rongrongan berupa sebagai pemberontakan jelas sangat mengganggu tumbuh kembang Indonesia yang baru beberapa tahun lahir. Dampaknya pertumbuhan fisik dan psikis Indonesia juga mengalami sedikit hambatan.
dan pertumbuhan fisik dan psikis Indonesia saat ini kembali mengalami hambatan. Hal itu dikarenakan sejak bulan Maret lalu Indonesia termasuk negara yang terkena pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat Indonesia cukup kerepotan. Tercatat sudah ada ratusan ribu orang yang terinfeksi, ribuan nyawa melayang, banyak orang kehilangan mata pencaharian, dan banyak orang yang kehilangan penghasilan. Ekonomi dalam negeri Indonesia juga berada dalam ancaman keterpurukan. Padahal tanpa adanya pandemi COVID-19, kondisi rakyat Indonesia sudah cukup memprihatinkan karena masih banyak rakyat yang belum memiliki pekerjaan. Banyak rakyat masih berada di garis kemiskinan, dan masih banyak rakyat belum merasakan hidup sejahtera berada di negeri sendiri yang disebut-sebut sebagai negeri yang kaya raya. Dampak pandemi COVID-19 memang bukan hanya dalam hal kesehatan dan juga ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial, politik, dan agama juga cukup besar. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Maka dari itu, untuk teman-temanku, mari buat bangga Indonesia. Mari sama-sama kita membangun Indonesia. Ketika tidak bisa dalam hal menyentuh, kita bisa dalam hal pemikiran, juga bisa dalam hal doa. Dan mungkin video perjalanan kali ini hanya sampai di sini. Dengan merenungkan baik-baik, semoga Indonesia bisa sembuh dari pandemi yang dirasakan sekarang ini. Salam lestari, salam literasi, salam satu hobi, salam satu pengalaman, salam satu negeriku Indonesia, dan salam dari saya, Aful Adventure.